Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak-anak Bapak semuanya sehat hari ini? Sehat. Ya, alhamdulillah ya. Semoga Bapak lihat cerah-cerah, senyumnya manis-manis ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita belajar menyiapkan kelas dan lain sebagainya, ya anak-anak semuanya, Bapak menghimbau, Bapak mengajak, ya, marilah kita semangat untuk menuntut ilmu. Karena apa? Karena kata Imam Syafi'i, ya, tidak ada jalan untuk sukses dunia maupun akhirat kecuali dengan ilmu. Kata Imam Syafi'i, kalau kalian mau sukses dunia, maka dengan ilmu. Kalau kalian mau sukses akhirat, maka juga dengan ilmu. Kalau mau sukses dunia akhirat, maka juga dengan ilmu. Dan pagi ini kalian sudah mempraktekkannya. Kalian ada di ruangan kelas ini, duduk di sini dalam rangka menuntut ilmu. Ya. Kalian akan dapat pahala. Ya. Bukan cuma rutinitas karena disuruh orang tua, karena sudah kodrat, karena sudah kewajiban. Tidak. Kalian ada di sini, ada catatan pahala di sisi Allah tanpa kalian sadari. Karena kalian bersekolah ini bagian dari menuntut ilmu. Oleh karena itu semangatlah, ya, niatkan dari rumah, semangat pergi ibadah menuntut ilmu, ya, pergi dengan semangat yang tinggi. Nah, selanjutnya sebentar lagi akan kita mulai pembelajarannya, maka kita menyiapkan kelasnya dulu. Yang perempuan, yang jilbabnya kurang rapi, dirapikan terlebih dahulu. Yang semuanya, yang laki-laki maupun perempuan, yang posisi kursinya, mejanya, yang miring mungkin, tidak lurus, ya, tolong diluruskan dulu semuanya. Sudah ya, sudah rapi ya Bapak lihat ya. Selanjutnya Bapak akan mengabsen kalian. Ya. Tapi Bapak lihat semua bangku terisi ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita akan membaca doa. Nah, baik, kepada ketua kelas Bapak minta untuk memimpin pembacaan doa seperti biasanya. Ya, doa mulai. Nah, baik, seperti biasanya, ya, seperti yang sudah sering kita lalui di minggu-minggu sebelumnya, sebelum belajar juga, kita biasanya membaca surah-surah pendek. Nah, hari ini kita akan membaca surah Al-Ikhlas, ya, atau biasa kita kenal dengan Qul Huwallahu Ahad. Ya. Nah, baik, kepada salah satu siswa Bapak minta untuk memimpin temannya, ya. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, baik, alhamdulillah saya kompak sekali lihat pagi ini, sangat bersemangat sekali ya. Nah, sebelum kita mulai
pembelajarannya, Bapak ingin mengingatkan kembali pelajaran kita minggu lalu di pertemuan sebelumnya. Nah, sebelumnya kita belajar tentang macam-macam sifat terpuji. Nah, ada yang masih ingat apa saja macam-macam sifat terpuji? Baik, silakan berdiri, sampaikan. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi tentang P5 PPRA. Nah, apa itu P5 PPRA? Mungkin sebagian dari kalian baru mendengar. Kenapa? Karena materi tentang P5 PPRA ini memang materi baru. Materi yang baru dimasukkan di kurikulum Merdeka. Sedangkan kurikulum Merdeka ini baru berjalan beberapa tahun di sekolah kita, dan itu pun belum diterapkan ke semua kelas. Nah, untuk hari ini Bapak akan menjelaskan di kelas kalian, dan nanti kita akan melakukan prosesnya, baik itu kontekstualisasi, aksi, dan lain sebagainya dalam proses kegiatan P5 PPRA. Nah, apa itu P5 PPRA? P5 PPRA ini adalah singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin. Nah, P5 PPRA merupakan salah satu kegiatan dalam kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dan Rahmatan Lil Alamin kepada peserta didik, agar kalian mampu nanti menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam profil pelajar Pancasila ini, anak-anak, terdapat beberapa dimensi dan nilai yang menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila ini tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, bukan cuman ke otak, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, contohnya atau penerapannya ada beberapa dimensi nilainya. Yang pertama yaitu beriman. Beriman di sini bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, yang nantinya akan kita sebut dengan moderasi. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Sekaligus pelajar Pancasila juga harus mengamalkan nilai-nilai beragama yang moderat. Nah, ini yang sesuai dengan nomor 2 tadi, baik sebagai pelajar Indonesia maupun warga dunia. Nilai moderasi beragama ini meliputi beberapa. Yang pertama, berkeadaban atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan ta'adub. Yang kedua, keteladanan atau qudwah. Yang ketiga, kewarganegaraan dan kebangsaan atau muwatonah. Yang keempat, mengambil jalan tengah. Yang kelima, berimbang. Yang keenam, lurus dan tegas. Yang ketujuh, kesetaraan. Yang ke-8, musyawarah. Yang ke-9, toleransi. Yang ke-10, dinamis dan inovatif, ya. Nah, di dalam pembukaan UUD 1945 sudah menyebutkan bahwa susunan negara kita ini berdasar kepada Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya sampai kepada sila yang kelima. Makanya kita ini belajarnya berfokus ke situ. Hal itu menunjukkan meskipun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, ras, dan agama, tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, persatuan, kenegaraan, dan keadilan. Nah, nilai-nilai tersebut anak-anak diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hidup bersama dengan rukun, gotong royong, harmonis, adil, makmur,
dan sejahtera. Nah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 3 menyebutkan anak-anak bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang P5 secara umum. Nah, selanjutnya adapun hari ini P5 kita secara spesifik akan mengarahkan kepada tentang pengelolaan sampah. Nah, sebelum masuk ke situ Bapak jelaskan sedikit bahwa sampah itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama sampah organik, yang kedua sampah anorganik. Nah, apa bedanya? Kalau sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, ya, sedangkan sampah anorganik berasal dari benda tak hidup atau zat-zat kimia seperti plastik dan lain-lain. Nah, kalau sampah organik itu mudah terurai secara alami, misalnya dari tumbuh-tumbuhan, daun-daunan, dan lain sebagainya, itu mudah terurai. Sedangkan sampah anorganik itu sulit terurai, seperti plastik misalnya. Nah, baik, untuk mengerjakan proyek P5 PPRA ini, Bapak akan membagi kerja menjadi dua kelompok. Ya, yang sebelah sini kelompok 1, yang sebelah sini kelompok 2. Nah, apa yang akan kita kerjakan? Yaitu pemanfaatan terhadap botol bekas. Nah, ini botol bekas air minum, nilai mineral, udah salah. Ya, ini ada mereknya lagi. Nah, ini nanti akan kita jadikan tempat pena, wadah pena. Untuk nyimpan pena kita di meja misalnya ditaruh, ya. Ini akan kita manfaatkan untuk penyimpanan pena. Nah, bagaimana mengerjakannya? Ya, nanti akan Bapak arahkan bagaimana cara membuat botol bekas menjadi wadah pena atau tempat pena atau tempat pensil atau tempat-tempat alat tulis.
Nah, baik, sampailah kita pada akhir pembelajaran kita ya. Apakah pelajaran hari ini mudah dipahami? Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah. Ya. Nah, baik, tadi juga Bapak sudah berikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Untuk hari ini Bapak rasa cukup. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.